Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Maisyarani dengan NIM 2305110588, program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada video saya kali ini kita akan membahas tentang teori hierarki kebutuhan menurut Maslow. Sebelum masuk ke pembahasan tentang teori hierarki kebutuhan menurut Maslow, Abraham Maslow adalah seorang tokoh pelopor aliran psikologi humanistik. Ia dilahirkan pada tahun 1908 di Brooklyn, New York, Amerika. Abraham Maslow meninggal pada tahun 1970 di usia 62 tahun. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya terkenal sampai saat ini adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, manusia memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut memiliki tingkatan mulai dari terendah yaitu kebutuhan fisiologis sampai pada kebutuhan yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Hierarki tersebut dibagi menjadi 5 kategori kebutuhan dasar yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa memiliki, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Berdasarkan gambar piramida tersebut, kebutuhan tingkat tertinggi tidak akan terpenuhi dengan baik jika kebutuhan yang berada di bawahnya belum terpenuhi. Sedangkan jika kebutuhan pada tiap tingkatan tidak terpenuhi, pada akhirnya akan muncul penyakit. Kebutuhan dasar menurut Maslow dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang memiliki prioritas tertinggi dalam hierarki Maslow. Artinya, kebutuhan fisiologis ini harus dipenuhi terlebih dahulu ketimbang kebutuhan lain. Karena kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh manusia untuk dapat bertahan hidup. Jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, manusia akan rentan terhadap penyakit dan rasa lemah, sehingga proses untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya dapat terhambat. Adapun kebutuhan yang termasuk kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan oksigen dan pertukaran gas. Kebutuhan ini berhubungan erat dengan kehadiran oksigen yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Kebutuhan cairan dan elektrolit, sebagian besar tubuh manusia tersusun dari air. Setiap orang memiliki porsinya sendiri-sendiri, sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dipengaruhi oleh usia, temperatur, diet, stres, dan sakit. Kebutuhan istirahat dan tidur. Istirahat dan tidur dibutuhkan oleh tubuh untuk merelaksasikan semua organ tubuh yang telah digunakan untuk beraktivitas seharian penuh. Hal ini bertujuan menghindari tekanan secara emosional. Kebutuhan aktivitas. Salah satu tanda sehat adalah adanya kemampuan untuk bergerak, melakukan aktivitas seperti berdiri, berjalan, dan bekerja. Kemampuan beraktivitas ini tidak terlepas dari kedua kekuatan sistem muskuloskeletal dan sistem saraf. Kebutuhan makanan. Manusia membutuhkan nutrisi untuk diolah menjadi energi yang akan digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Dalam hal ini, bagian tubuh yang bertugas yaitu sistem pencernaan. Kebutuhan eliminasi urin dan alfi. Kebutuhan yang berhubungan dengan proses pengeluaran zat sisa makanan yang telah diproses oleh tubuh. Kebutuhan eliminasi ini ada dua jenis, yaitu urin yang biasa disebut buang air kecil dan alfi yang biasa dikenal dengan buang air besar. Kemampuan kesehatan temperatur. Dalam kehidupan manusia, temperatur atau suhu memiliki pengaruh bagi keberlangsungan hidup manusia. Suhu normal berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Jika terjadi ketidakseimbangan suhu, baik terlalu tinggi maupun terlalu rendah, manusia akan mengalami kesulitan. Kebutuhan seksual.
kebutuhan seks merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi karena pada dasarnya insting dan sifat dasar manusia adalah mendapatkan kepuasan dan kenikmatan sehingga seks diperlukan. Namun, pemenuhan kebutuhan ini disesuaikan dengan umur, latar belakang orang tersebut, sosial budaya, etika dan nilai hidup, harga diri, dan tingkat kesejahteraan yang dimiliki. Kebutuhan keselamatan dan rasa aman. Kebutuhan rasa aman yang dimaksud adalah aman dari segi fisik maupun psikologis. Adapun yang termasuk dalam kebutuhan keselamatan dan rasa aman adalah: 1. Kebutuhan perlindungan dari udara dingin, panas, kecelakaan, dan infeksi. Yang kedua, bebas dari rasa takut dan kecemasan. Dan yang ketiga, bebas dari ancaman. Kebutuhan rasa cinta memiliki dan dimiliki. Jika kedua jenis kebutuhan di atas terpenuhi, akan muncul kebutuhan rasa kasih sayang dan memiliki. Jika pada kebutuhan ini tidak terpenuhi, muncul perasaan kesepian. Adapun kebutuhan rasa cinta memiliki dan dimiliki ini meliputi memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, diakui dalam keluarga dan kelompok. Kebutuhan harga diri. Menurut hierarki Maslow, kebutuhan ini terdiri atas dua jenis, yaitu lower one dan higher one. Lower one berkaitan dengan kebutuhan seperti status, atensi, dan reputasi, sedangkan higher one berkaitan dengan kebutuhan akan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan muncul rasa rendah diri dan inferior. Kebutuhan harga diri ini terdiri atas perasaan tidak bergantungan pada orang lain, kompeten, penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Kebutuhan aktualisasi diri. Menurut hierarki Maslow, kebutuhan ini adalah kebutuhan terakhir dan merupakan kebutuhan yang terletak pada level tertinggi. Jenis kebutuhan ini berhubungan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kebutuhan ini dapat mencapai peringkat teratas saat kebutuhan ini banyak mengalami interaksi satu dengan yang lainnya, sehingga seseorang dapat memanfaatkan faktor potensinya secara sempurna. Kebutuhan aktualisasi diri ini terdiri atas: yang pertama, mengenal dan memahami potensi diri dengan baik. Yang kedua, belajar memenuhi kebutuhan diri sendiri. Yang ketiga, tidak emosional. Yang keempat, memiliki dedikasi yang tinggi. Dan yang kelima, kreatif. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.